selamat pagi anak-anakku semua dan orang tua murid kami. Salam sehat. Baik, sekarang kita berjumpa kembali lagi pada pagi hari ini, yaitu video pembelajaran bahasa Indonesia tema 7 subtema 2. Mari persiapkan dirimu untuk belajar pagi hari ini. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh inti dari suatu teks. Saat membaca, tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Kamu dapat mencari arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ayo, simaklah paragraf berikut. Di Jalan Erlangga, Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB, terdapat sebuah tempat bernama Taman Budaya. Taman ini dibangun untuk memperkenalkan budaya di seluruh NTB kepada masyarakat sekitar atau wisatawan lokal dan asing. Taman budaya ini didirikan pada tanggal 23 April 1991 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Bangunan yang terdapat di Taman Budaya ini rata-rata berciri khas rumah adat Nusa Tenggara Barat. Arti kata-kata sulit bisa kita temukan dalam kamus. Kita bisa menuliskan seperti berikut ini. Wisatawan, orang yang berwisata atau turis. Lahan, tanah terbuka, tanah garapan. Khas, itu khusus, teristimewa. Itu arti kata dari kata-kata sulit dalam bacaan yang tadi. Ini bisa kita cari di buku Kamus Besar atau KBNB. Menemukan informasi dalam teks. Saat membaca, kamu perlu mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat. Jika tidak, maka pesan atau informasi yang terdapat pada teks tidak dapat dipahami dengan baik. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks. Bacalah teks dengan seksama. Rumuskan pertanyaan dengan konsep. Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Temukan jawaban dan pertanyaan yang telah dirumuskan. Lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca. Ayo, simaklah paragraf berikut. Suku Manggarai. Suku Manggarai merupakan suku yang tinggal di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah ini terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Kampung ini terletak di lembah sebelah barat daya kota Runteng. Kampung Wairebo dikenal sebagai salah satu tujuan wisata. Berikut adalah contoh menuliskan informasi yang telah ditemukan berdasarkan teks suku Manggarai tersebut. Judul teks suku Manggarai.
Informasi yang sudah diketahui sebelum membaca yaitu suku Manggarai merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Informasi yang sudah diketahui setelah membaca teks, suku Manggarai terletak di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Inilah salah satu informasi yang boleh kita temukan. Menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Setiap teks mengandung informasi penting yang dapat menambah wawasanmu. Informasi penting dalam teks tentu sangat beragam. Kamu dapat menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang telah kamu peroleh sebaliknya dicatat agar kamu tidak lupa dan dapat membagikan kepada orang lain. Ayo, simaklah program berikut. Patung Asmat adalah salah satu kebudayaan khas Papua. Hasil kesenian mengukir suku Asmat tersebut merupakan bentuk kepercayaan mereka terhadap arwah nenek moyang. Kepercayaan suku Asmat disimbolkan dalam bentuk ukiran. Berikut adalah contoh menghimpun informasi penting berdasarkan teks patung Asmat tersebut. Ide pokok, pengenalan patung Asmat sebagai salah satu budaya. Arti kata patung, tiruan bentuk orang, hewan dan sebagainya. Kebudayaan, hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Mengukir, menggores, menoreh, memahat dan sebagainya untuk membuat lukisan, gambar dan sebagainya pada kayu, batu, logam dan sebagainya. Suku, golongan orang-orang atau keluarga yang seturunan. Itulah salah satu informasi penting berdasarkan teks patung Asmat. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi penting yang sudah didapat dalam sebuah teks sebaiknya ditulis dalam bentuk ringkasan. Saat mencari informasi penting, pastikan kamu memahami informasi tersebut. Jika informasi tidak dapat dipahami, kamu akan kesulitan untuk menjelaskan kepada orang lain. Memahami informasi dapat dilakukan dengan cara membaca intensif. Iya, untuk itu kita harus memahami bacaan teks yang sudah kita baca. Perhatikan hal-hal berikut saat menjelaskan informasi penting dalam teks. 1. Jangan mengurangi atau menambah informasi di luar isi teks yang dibaca. 2. Jika ada kata sulit, carilah artinya terlebih dahulu. Lalu jelaskan arti kata tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Catatlah dan jelaskan bukti atau fakta yang mendukung isi teks. 4. Jangan menggabungkan informasi yang didapat dengan tanggapan atau komentarmu tentang teks tersebut. 5. Gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Itulah salah satu hal-hal yang perlu kita sampaikan melalui informasi. Ayo simaklah program berikut. Batik merupakan warisan Nusantara yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Batik juga telah diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tanggal
Oktober 2009. Penetapan UNESCO tersebut pada akhirnya ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional oleh pemerintah Indonesia. Kebanggaan terhadap batik tidak hanya ditujukan saat peringatan Hari Batik Nasional saja. Setiap sekolah di Indonesia pada umumnya memperlakukan penggunaan seragam batik pada hari tertentu. Batik juga sering dipakai dalam berbagai acara resmi dan acara peragaan busana, baik yang berkelas nasional maupun internasional. Ide pokok paragraf selain menjadi warisan Nusantara, batik juga menjadi salah satu warisan budaya dunia. Informasi penting dalam teks. Batik merupakan warisan Nusantara. UNESCO menetapkan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia. Setiap sekolah memberlakukan penggunaan seragam batik. Inilah informasi penting dari dalam teks yang kita baca tadi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari anak-anakku semua tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan.